Geger, kuasa hukum Peggy Setiawan dikabarkan pecah kongsi. Hal itu menyusul menyeruaknya isu bahwa Tony RM, satu dari 70 tim kuasa hukum Peggy Setiawan, telah mengundurkan diri. Isu panas tersebut berhembus pasca munculnya berbagai tudingan miring di sosial media terhadap Tony RM, di antaranya telah menghalang-halangi Peggy Setiawan untuk bertemu beberapa pihak, di antaranya Deddy Mulyadi, Hotman Paris Hutapea, dan sebagainya. Tony RM yang ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi tadi malam akhirnya memberikan klarifikasi. Benarkah ada pihak yang mendesaknya mundur atau lantaran dirinya merasa terganggu oleh berbagai tudingan di sosial media terhadap dirinya yang muncul belakangan ini terkait Peggy Setiawan? Seperti apa tanggapan Peggy Setiawan atas kuasa hukum Saka Tatal yaitu Farhad Abbas yang menangis di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal kemarin? Seperti apa pula tanggapan Tony RM atas bantahan Ibtu Rudiana atas tudingan saksi Dede? Benarkah Tony RM dan tim Peggy kini tengah berupaya melakukan gugatan ganti rugi terhadap Polda Jawa Barat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang berjumlah sekitar 70 orang dikabarkan pecah kongsi pasca menyeruaknya kabar yang menyebutkan bahwa Tony RM telah mundur dari tim kuasa hukum Peggy. Saat ditemui tim intens investigasi secara eksklusif tadi malam, Tony RM mengakui bahwa kabar tersebut bahkan sudah didengar pula oleh keluarga Peggy Setiawan dan juga tim kuasa hukum Peggy lainnya, seperti Nikolaus Kili-Kili, Mukhtar, hingga Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi. Namun Peggy dan keluarganya serta para kuasa hukum Peggy lainnya masih meminta dirinya untuk tetap bertahan sebagai tim kuasa hukum Peggy Setiawan hingga kasusnya tuntas dan tim kuasa hukum dibubarkan. Nggak mundur, jadi memang saya di channel YouTube saya itu pengacara Tony ya, memang saya pernah menyampaikan bahwa karena Peggy ini sudah selesai, kan? Kemudian saya juga banyak pekerjaan, kemudian ditambah lagi juga ada fenomena-fenomena kontroversi itu kan, yang ngapain harus pusing kan? Kalau ada yang menuduh bahwa saya memanfaatkan lah kan gitu. Saya menjadi penghalang lah bagi Peggy untuk ketemu seseorang. Lah, yang ngapain pusing kan? Nah, saya akan menyampaikan bahwa karena ini selesai, ya sudahlah, nggak ada saya nih gimana? Silakan kan Peggy-nya sendiri, mau atau tidak, Peggy-nya sendiri mendengar respon saya nanti bagaimana kan? Nah, ternyata kalimat saya itu direspon banyak orang ya. Kemudian sampai keluarga Peggy-nya sendiri pun kemudian sampai bingung. Nah, akhirnya semalam ya saya datang ke rumah Peggy, bertemu dengan Peggy, bertemu dengan Ibu Kartini, bertemu dengan ketua tim penasihat hukum Peggy Setiawan yaitu Ibu Yanti. Sebelum saya ngomong sudah diomong dulu tuh sama Ibu Yanti. Pokoknya jangan mundur. Terus Pak Mukhtar tuh telepon saya kan. Pak Mukhtar telepon saya, pokoknya jangan mundur. Bang Niko Kili-Kili juga telepon saya tuh. Dinda, pokoknya jangan mundur ya. Nah, jadi akhirnya dari semuanya itu ya, apalagi Ibu Yanti yang selaku ketua tim, saya sangat hormat kepada Ibu Yanti ya, di kemarin atas malam itu menyampaikan bahwa pokoknya masih tetap Bang Tony tetap kuasa hukum Peggy ya, terus dampingi sampai permasalahan kasus Pina ini selesai. Mengenai banyaknya pihak yang belakangan ini menyudutkan Tony RM dengan banyaknya konten yang menuding Tony RM menghalang-halangi upaya Peggy Setiawan bertemu dengan Deddy Mulyadi atau Hotman Paris.
Bagi Tony, hal tersebut tak perlu diambil pusing dan tak perlu ditanggapi. Hingga Tony juga menjelaskan bahwa jadwal Peggy Setiawan saat ini untuk tampil di podcast masih banyak di mana-mana hingga kini belum dapat terpenuhi semuanya. Ya biarkan saja sih orang yang menuduh atau menuduh saya menghalang-halangi, menuduh saya mengatur-ngatur, ya biarkan saja. Ya mungkin hanya dengan cara-cara itu bisa jadi viral kan mungkin ya. Mungkin bisa jadi kontennya naik kan, ya biarkan saja lah. Nah, mungkin lagi ingin ingin membangun konten mungkin kan, biarkan saja. Saya nggak mau tanggapi sekarang udah, karena itu sudah keputusan tim, udah hal-hal begitu tidak usah ditanggapi itu. Sebenarnya kalau mau saya buka ya banyak sekali jadwal atau permintaan yang belum Peggy penuhi nih ya. Satu ya, podcastnya mantan ketua KPK Pak Abraham Samad. Terus kedua Pak Refli Harun itu minta podcast. Nah terus ketiga Onadio itu minta ya. Nah terus keempat juga ada dari Mbak Diani Sarista juga masih ada acara lagi. Itu belum dipenuhi ya. Banyak sebenarnya kan. Nah cuma Peggy ini kan karena ada kontroversi seperti itu kan, memperbaiki diri dulu lah, kayak itu. Memperbaiki diri itu dalam arti mengurangi ya atau membatasi di media sosial ya, atau tampil-tampil pun lagi dipertimbangkan. Karena begini, memang di podcast-podcast itu ya, kalau di TV ya itu kan singkat dan cepat sehingga yang penting-penting saja. Tapi kalau di podcast ini panjang nih, lama. Nah terkadang Peggy kan tahu sendiri ya, ngomongnya itu kan terburu-buru ya. Nah, sehingga ya memang harus benar-benar didampingi. Kalau soal rekan saya Tony ini memang kabarnya dia mau keluar. Tapi kalaupun dia mau keluar kan memang perkara ini kan sudah selesai juga. Lagi pula kasus Peggy ini kan semua orang sudah tahu bahwa Peggy sudah bebas. Terus sudah ada SP3 polisi. Jadi memang kalau Tony mau keluar memang sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Peggy Setiawan dengan Eki dan Vina. Jadi kalau dia mau keluar, ya nggak ada lagi perkara yang kita mau tangani. Artinya bahwa Peggy Setiawan saat ini memang sudah tidak lagi punya hubungan hukum apapun dengan Vina dan Eki. Menanggapi kuasa hukum Saka Tatal yaitu Farhad Abbas yang menangis di ruang sidang Pengadilan Negeri Cirebon Kota kemarin ketika mendengar kesaksian yang diberikan Renaldi, Tony RM mengaku ikut merasa terharu. Tony RM mengaku dirinya pun merasa terharu ketika mendengar kesaksian Renaldi dalam persidangan tahun 2016 silam. Lebih dari itu, Tony juga memberikan dukungan penuh kepada tim kuasa hukum Saka Tatal maupun 7 terpidana lainnya untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Saya ketika Bang Farhad sampai mengeluarkan air mata mendengarkan betapa sadisnya ya 2016 mendengar cerita Renaldi bahwa sampai diinjak-injak, diminumi semuanya, saya melihatnya sama terharu. Ya ini bukan masalah menang atau tidak ya, tetapi ini adalah keadilan yang harus diperjuangkan. Bagaimana kalau itu dialami pada keluarga kita, ya orang yang tidak melakukan perbuatan pidana kemudian diamankan, ditangkap, diperiksa, diintimidasi, disiksa, ya siapapun pasti bersedih. Saya selaku kuasa hukum Peggy Setiawan mendorong, mensupport, ya upaya-upaya yang dilakukan oleh tim pengacara Saka Tatal ini, ya termasuk tim pengacara dari 7 terpidana ya yang nantinya mungkin akan PK juga.
saya support, saya dorong dengan apa informasi yang saya miliki, saya support, saya dorong agar 8 orang ini bisa mendapatkan keadilan. Jadi saksi fakta yang ada kita hadirkan ketika terlibat di tahun 2016 akan mengungkap peristiwa yang terjadi sebenarnya apa dari kasus yang 2016 telah divonis atas pembunuhan dengan pemerkosaan. Jadi saksi-saksi ini akan lebih jelas kita akan gali sebenarnya apa yang terjadi. Kita masih meyakini dari novum-novum yang kita adalah peristiwa di Polsek Talun. Adanya peristiwa. Saksi-saksinya ada Liga Akbar, lalu ada Mega dan Widya. Seperti diketahui pula bahwa Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, kemarin siang di hadapan Hotman Paris Hutapea dan awak media saat melakukan debat terbuka, membantah tuduhan saksi Dede dan Liga Akbar bahwa dirinya telah mengarahkan keduanya saat memberikan kesaksian mereka pada tahun 2016 lalu di hadapan penyidik Polsek Cirebon. Terkait bantahan Rudiana tersebut, Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan meminta pihak Bareskrim Mabes Polri agar segera memeriksa Ibtu Rudiana berdasarkan berbagai laporan yang telah dilayangkan atasnya, baik dari pihak Deddy Mulyadi, Otto Hasibuan, pihak 7 terpidana, dan sebagainya. Sebab jika yang diungkapkan Dede benar bahwa ia diduga diarahkan Rudiana, maka untuk apa Ibtu Rudiana melakukan hal tersebut jika memang yang terjadi adalah benar peristiwa pembunuhan? Apakah saksi di TKP tidak ada ketika itu, sehingga Rudiana diduga yang menurut keterangan Dede harus merekayasa kasus pembunuhan? Selain itu, pemeriksaan terhadap Rudiana penting karena menurut Tony RM, dia diduga mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2016. Apakah kecelakaan lalu lintas, ataukah penganiayaan, atau pembunuhan sehingga Eki putranya dan Vina meninggal dunia. Jika benar adalah kasus pembunuhan, maka Tony RM menduga pula bahwa Rudiana tahu siapa pelakunya. Dede mengatakan di podcastnya si Deddy, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak bapak yang nyuruh? Tidak benar, Pak. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Kuasa hukumnya, Pak. Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang, Yaitu? Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar Oke. di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Ya, siapa? Deddy Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah, Bang. Tidak benar Dede, Tidak benar, Pak. bapak yang nyuruh berbohong? Tidak benar. Oke. Saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Apakah kecelakaan atau penganiayaan? Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah Ada perbuatan pidana. Harusnya segera diperiksa. Ya boleh saja Pak Rudiana dalam konferensi persnya dengan Pak Hotman tadi bahwa ia membantah ya keterangan Dede, keterangan Liga Akbar yang mengaku kesaksiannya diarahkan oleh dia, kemudian dia membantah ya. Berarti ini harus segera diperiksa. Makanya untuk memeriksa Pak Rudiana ini sudah ada pintu masuk ya, yaitu laporan terhadap Rudiana. Nah, tinggal Dede ini ya
juga bisa. Apakah dia bisa menerangkan juga sebagai saksi yang juga ikut diarahkan karena Rudiana sudah dilaporkan, atau bisa masuk juga Dede dilaporkan. Nanti ketika Dede menjelaskan siapa yang mengarahkan Rudiana, nanti Rudiana diperiksa. Penyidik Barreskrim Polri itu saya yakin mereka itu pinter-pinter, cerdas-cerdas. Nah, kalau Rudiana diperiksa, kalau hal ini sampai terungkap, maka saya yakin akan terungkap semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2016? Pak Rudiana itu tahu sebenarnya, menurut saya, apakah itu kecelakaan, apakah itu pembunuhan. Dan dengan Pak Rudiana, kalau omongan Dede ini benar ya, dengan Pak Rudiana mengondisikan saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti Dede, ya, dengan mengondisikan, saya yakin berarti Pak Rudiana itu ya tahu apakah itu kecelakaan, apakah itu pembunuhan. Kalau pembunuhan, saya yakin masa orang dikondisikan jadi saksi, ini orang dari mana, dia tahu ini orang bersalah atau tidak, dikondisikan. Kalau memang yang ditangkap ini, yang diamankan ini benar-benar pelakunya, ngapain mengondisikan saksi-saksi? Kurang saksi saat itu? Misalnya kan, saya seujurnya saya yakin Pak Rudiana ini tahu apakah ini kecelakaan atau pembunuhan. Kalau pembunuhan, saya yakin Pak Rudiana tahu pelaku yang sebenarnya. Mengejutkan klarifikasi Tony RM perihal kabar dirinya mundur dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Lantas benarkah pihak Peggy Setiawan akan menggugat kerugian yang dialami Peggy Setiawan atas Polda Jawa Barat, baik kerugian material maupun imaterial? Berapa total nominal kerugian yang bakal diajukan Peggy Setiawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Mengejutkan langkah Peggy Setiawan bersama tim kuasa hukumnya sebelumnya yang mengaku akan mengajukan gugatan material dan imaterial terhadap Polda Jawa Barat sebagai ganti rugi atas apa yang telah dialami Peggy Setiawan sejak ia ditangkap dan ditahan selama 2 bulan belakangan ini pasca ia dituduh sebagai salah satu pelaku utama pembunuh Vina dan Eki di Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016 silam, namun kemudian dibatalkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung baru-baru ini dan menyatakan gugatan Peggy Setiawan dikabulkan dan Peggy dibebaskan dari tahanan. Saat itu pihak Peggy Setiawan dan tim kuasa hukumnya masih tengah mempertimbangkan terkait gugatan tersebut dengan mengundang pakar hukum pidana hingga mendengar usulan dari masyarakat termasuk netizen yang menurut mereka usulannya masih dianggap logis dan bisa dipenuhi oleh Polda Jawa Barat. Untuk ganti rugi, memang lagi kami pertimbangkan ya dengan tim penasihat hukum. Nah, kami mewacanakan memang ada ganti kerugian ini, ada material, ada imaterial. Nah, material ya ini kaitannya dengan kehilangan pekerjaan Peggy Setiawan, kehilangan penghasilan Peggy Setiawan pada saat dilakukan penangkapan sampai penahanan. Berapa bulan misalnya, nah kemudian gajinya berapa per bulannya, nah dikali misalkan 2 bulan, misalnya per bulan 5 juta, dikali 2 bulan ya 10 juta. Itu sangat rasional karena memang gara-gara ditangkap, ditahan tidak berdasar ya, terbukti sudah dibatalkan, sudah dinyatakan tidak sah, maka kami berhak untuk menggugat kerugian material. Material juga ada mengenai sepeda motor yang disita sejak 2016 ya sampai 2024 itu kalau nyewa berapa? Jadi bisa saja kami gugat agar kerugian material ini harus membayar sewa penyidik kan. Jadi kalau per hari sewa motor itu 30.000 dikali
2 karena 2 sepeda motor, ada motor Jupiter juga. Kemudian dikali 365 hari setahun, dikali 8 tahun. Kami hitung-hitung itu kurang lebih 165 juta lah. Kalau dituntut penyidik harus bayar sewa motor, kan itu. Nah berarti sewa motor sama gaji kan itu. Kemudian ada imaterial. Imaterial itu kami dasarnya adalah ketika penyidik membacakan pemeriksaan psikologis forensik pada jawaban pra-peradilan, penyidik mengatakan dengan diliput oleh seluruh media, live pula kan, bahwa Peggy Setiawan ini orang yang suka berbohong, ya, cenderung melakukan tindak pidana dan seterusnya, ya. Jadi manipulatif, suka memanipulasi dan seterusnya. Jadi seperti Peggy Setiawan ini pantas, ya, kalau dibilang pembunuh itu kan, dan itu menurut kami itu subjektif lah digiring. Akibat penilaian itu, ya, Peggy Setiawan merasa malu, keluarganya juga merasa malu, seperti ya kan, padahal kan belum tentu. Nah itu namanya menjatuhkan harga diri atau menjatuhkan nama baik Peggy Setiawan. Bisa kami gugat imaterialnya. Namun imaterialnya ini kan memang mungkin ya kami bisa pingin masukan juga. Oh tutup aja sampai sekian puluh miliar apa. Tapi kami masih mempertimbangkan bagaimana sih yang pas kira-kira dikabulkan. Ya, walaupun tidak tinggi ya, tetapi bagaimana ini menjadi sanksi, sanksi yang buat efek jera buat penyidik, bahwa besok-besok kalau menetapkan tersangka asal-asalan, apalagi orang miskin, kemudian berteriak, kemudian digugat, jangan sampai terjadi lagi. Karena selain menjatuhkan institusi Polri, ya, tindakan yang asal-asalan itu, menetapkan tersangka itu, ya, juga dapat digugat, harus memberikan ganti rugi baik material maupun imaterial. Itu lebih kepada efek jera. Namun semuanya tadi, baik material maupun imaterial, gugatan ganti kerugian ini tetap masih kami rundingkan, kami masih pikirkan matang-matang, ya. Kami juga menerima masukan-masukan dari pakar hukum pidana, kan, menerima masukan juga terkadang dari netizen yang menyampaikan usulannya masih logis, kan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.